Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Momsen semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba berbagi sebuah video, yaitu tentang penanaman padi serang Thailand yang menggunakan teknik tanam benih langsung atau tabela, yaitu menggunakan teknik dihambur atau disebarkan ya, diserak. Nah, ini bisa dilihat kenampakan padinya. Walaupun ditanam dengan sistem tabela dengan cara dihambur-hambur, padi yang ditanam ini memiliki ketahanan terhadap ancaman rebah atau tumbang. Kenapa? Karena padinya memang padi yang tahan atau tidak rentan tumbang. Dan nantinya dapat dipanen di usia 75 hari setelah tanam atau kurang lebih 90 hari setelah semai. Oke, ini kenampakan padi serang Thailandnya di usia 25 HST atau di 40 HSS, 40 hari setelah semai atau 40 hari setelah sebarkan tadi ya, dengan cara dihambur. Terlihat bahwa padinya ini tumbuh dengan sangat cantik, merata, di mana memiliki deskripsi, memiliki ketahanan hama yang cukup sedang atau lumayan terhadap hama wereng coklat yang menjadi momok atau hantu yang menghantui para petani ya. Yang biasanya ini menjadi penggerek batang, terutama untuk biotipe varian 1, varian 2, dan varian 3. Nah, itu yang paling sering menyerang untuk wereng coklatnya ya, yang sangat perlu diwaspadai. Nah, ini memiliki ketahanan yang cukup baik untuk serang Thailand ini ya. Kemudian ada lagi ketahanan terhadap penyakit. Kalau tadi hama ini penyakit, dimana memiliki ketahanan yang sedang lumayan atau agak tinggi ya terhadap penyakit blast dan penyakit hawar daun, terutama untuk strain 023. Nah, ini strain yang sering menyerang tanaman padi ya untuk blast dan hawar daun. Namun untuk penyakit tunggro ini agak menengah tinggi. Nah, untuk ulat penggerek, ulat geraya, kemudian kutu-kutuan dan lembing itu memang kondisional tergantung perawatan teman-teman masing-masing ya. Oke, ini adalah kenampakan padi serang Thailand di usia 40 HST atau 55 HSS, 55 hari setelah semai. Memang sudah terlihat padinya ini sudah merata pengeluaran bulir-bulir atau pengeluaran malai bunganya ya, sudah menjadi buah dan sudah menunduk. Nah, ini kondisinya memiliki daun bendera yang sedang atau bisa dikatakan cukup sudung ya, namun tidak sesudung impar-impar 2. Kemudian bentuk daunnya ini kecil agak lebar, jadi tidak terlalu terhempas angin. Kemudian jumlah anakannya memiliki jumlah anakan yang tidak begitu banyak ya, yaitu 20-25 anakan per rumpun. Ini memang ciri khas untuk padi yang berbatang cukup besar ya. Kemudian dari 20-25 tadi, anakan yang produktif itu mencapai 90% ya. Kenapa? Karena anakannya tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu kompetitif. Jadi yang produktif anakannya nanti sekitar 90-95%. Nah, artinya bisa menghasilkan ya. Karena ada juga padi yang banyak anaknya, tapi anaknya tersebut buahnya tidak maksimal. Artinya tidak bisa dimanfaatkan sebagai buah. Oke, ini adalah kenampakan padi serang Thailand di usia 50 hari setelah tanam atau 65 HSS. Kalau tanam kan kita lebih paham ya, 50 hari setelah tanam atau 65 HSS. Dimana usia berbunganya ini memang di usia 40 HST ya, atau kalau dikonversi menjadi 55 HSS. Kemudian panjang malainya sekitar 20-25 cm, tidak terlalu panjang, jadi tidak begitu mengkhawatirkan. Memiliki tinggi batang 75-85 cm. Nah, ini tinggi batangnya. Jadi tinggi batangnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan juga. Dan ukuran batangnya cukup lumayan sedang menengah ke atas ya. Ya, karena ini padinya di sera atau di tabela hambur, jadi seperti ini. Karena kerapatan ya, jadi dia agak kecil. Kemudian ini padi serang Thailand di usia 60 hari setelah tanam atau 75 hari setelah semai. Nah, ini kenampakannya 75 hari setelah semai. Memiliki kondisi seperti ini. Jumlah bulirnya setelah diperhatikan mencapai 200-250 bulir per malai. Kemudian potensi hasilnya, ini potensinya memang tidak terlalu menggiurkan ya, hanya 10-11 ton per ha. Dimana rata-rata hasil yang real di lapangan, beberapa teman yang membudidayakan, nah ini mencapai 7,5 ton per ha atau 250-280 kg per rantai.
Ya, padi-padi menengah yang penting tidak ambruk ya, itu sudah cukup baik sekali. Nah, ini adalah padi serang Thailand di usia 70 HST atau 85 HSS, dimana padinya ini terlihat sudah menguning sebagian besar, sudah sekitar 85% menguning, bisa dilihat ini. Nah, ini kenampakannya padi yang disera atau dihambur, jadi tidak menanam lagi, itu kelebihannya, dimana kondisinya memiliki ketahanan rebah yang cukup tinggi ya. Ini padinya dihambur aja seperti ini, apalagi ditanam atau pindah tanam ya. Dimana warna berasnya ini nantinya akan berwarna putih, rasa nasinya pulen sedang, warna padinya nanti akan menguning ya, kuning keemasan. Kemudian tekstur nasinya setelah dimasak berasnya menjadi nasi, itu teksturnya lunak. Jadi sama seperti padi impari pada umumnya, padi serang ya. Bisa dilihat ini kenampakannya, padinya sudah cukup cantik. Memang ada sedikit lah yang ambruk, itu hanya 0, berapa persen gitu. Itu hanya bagian-bagian tertentu yang memang terkhusus ya, memang salah perawatan di situ. Atau misalnya tempatnya terlalu dalam, kubangan misalnya ya. Oke, ini adalah saat panen yang dinanti-nantikan pun telah tiba, dimana saat padi serang Thailandnya sudah berusia 75 hari setelah tanam atau 95 hari setelah semai. Kondisinya alhamdulillah sudah dapat dipanen ya, sudah dapat dipanen, dan memang di tempat kami memanennya sekarang sudah adatnya menggunakan kombin ya, atau kombet, atau kombin harvester, atau dongdong, atau padi potong padi, mesin potong padi. Kemudian alhamdulillah mendapat hasil real yang kami dapatkan sekitar 275 kg per satu rantainya, atau 7,3 ton per satu hektarnya. Nah, ini sudah sangat luar biasa menguntungkan sekali, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya tanam yang mencapai 100.000 per satu rantai, atau 25 rantai berarti 2.500.000. Oke. Jadi teman-teman nanti silakan dibanding-bandingkan saja bagaimana hasil dengan menggunakan kombin, dengan menggunakan tabela atau dengan cara tanam langsung. Karena kalau kita dengan tanam itu harus mengeluarkan uang 2.500.000. Kalau dibagi 5.000 aja harga padi 5.000, 25 bagi 5 harus menghasilkan 500 kilo ya, 500 kg padi terus lebih. Artinya kalau ada jeda ya, kalau misalnya 2 ton harus 2,5 ton, dan hasilnya 300. Ini hasil yang memang sudah maksimalnya ya.